Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita mau bahas nih soal UAS yang kimia, yang kelas 10 ya. Ini untuk semester satunya, dan ini nanti dibagi jadi 3 part. Oke, jadi part yang pertama ini isinya 10, demikian juga nanti yang ke part 2 sama part 3-nya isinya masing-masing 10 soal. Dan ini soalnya random ya, maksudnya ngacak, nggak berurutan. Ini sesuai dengan kisi-kisinya, kayak gitu. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Lambang suatu unsur yang diketahui menunjukkan bahwa unsur uranium memiliki. Oke, ini berarti penyusun dari suatu unsur ya yang ditanya. Oke, jadi kan gini, ini kan uranium, itu lambang unsurnya, ini 92, ini 238. Oke, angka yang paling kecil ini dibandingkan sama ini ya, ini disebut dengan nomor atom. Oke, nomor atom. Sedangkan angka yang di atas atau angka yang lebih besar ini disebut dengan nomor massa. Oke, jadi nanti posisinya ini bisa di sebelah sini dua-duanya atau bisa posisinya di sebelah kanan dua-duanya. Kayak gitu ya. Pokoknya lihat aja, kalau angkanya lebih besar itu berarti nomor massa atau angkanya paling kecil itu adalah nomor atom. Oke, ini unsur. Jadi kalau dia unsur itu menunjukkan jumlah nomor atomnya itu sama dengan jumlah proton dan sama juga dengan jumlah elektron. Oke, dan nomor massa ini menunjukkan bahwa ini hasil penjumlahan dari proton dan neutron. Oke, berarti karena di sini nomor atomnya adalah 92, berarti protonnya juga 92. Elektronnya juga 92, ya kan? Kita cek yang sama. Oh, ada dua ya, antara A sama C. Oke, sekarang kita cek nih, neutronnya berapa? Nomor massanya tadi kan 238 ya. Oke, protonnya tadi kita udah hitung 92, ditambah neutron. Berarti neutron itu sama dengan 238 dikurang 92. Oke, 8 dikurang 2 kan 6. 3 kurang 9 kan nggak bisa, pinjam 1 jadi 13. 13 kurang 9, 4. Ini sisa 1 jadinya 146 neutronnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Bisa ya? Lanjut lagi untuk soal yang selanjutnya. Di sini dalam bentuk ion ya, nggak unsur lagi tapi dalam bentuk ion. Ini ion negatif. Oke, mempunyai susunannya itu gimana katanya? Nih, kita cek ya. Ingat konsepnya ini dulu. Kalau misalnya suatu unsur itu dia membentuk ionnya yaitu negatif, ini artinya unsur itu menangkap elektron. Oke, menangkap elektron ya. Sedangkan kalau dia positif, ini dia melepaskan elektron. Nah, ini sekarang posisinya minus, berarti dia menangkap elektron ya. Oke, kita buat dulu nih, tulis ulang sini ya. Ini angka paling kecil 17 ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi bisa di atas, bisa di bawah kayak gitu ya. Jadi ingat yang paling kecilnya itu nomor atom, nomor massanya itu yang paling gede. Oke, ini minus. Bedanya ya, kalau dia unsur sama dia ion, jumlah dari elektronnya itu nggak sama lagi. Karena kan di sini udah ada yang dilepas, ada yang ditangkap, tergantung dia ionnya itu positif atau negatif. Kayak gitu ya. Jadi, ini tetap namanya nomor atom. Oke, nomor atom. Jadi ingat ya, yang dilepas, yang ditangkap itu adalah elektron, berarti berpengaruhnya ke elektronnya, gitu. Jadi nomor proton ini tetap sama jumlahnya dengan proton, tetapi tidak sama dengan jumlah elektronnya lagi, kayak gitu ya. Sedangkan yang 35 ini tetap namanya nomor massa, oke, jadi nggak berubah. Jadi ini adalah hasil penjumlahan proton ditambah dengan neutron, kayak gitu. Jadi ingat ya, bedanya itu di elektronnya. Oke, coba nih. Di sini kan nomor atomnya 17 ya, angka yang ini. Proton juga 17. Oke. Berarti kita cek dulu yang neutronnya. Ini 35 nih nomor massanya. Protonnya tadi 17. Ini ditambah N. Berarti N-nya sama dengan 35 dikurang 17, ya kan? Berarti sama dengan 18. Oke, kita cek dulu nih, proton dan neutron yang sama-sama 18. Oh, ada 3 nih. Ya kan? Pengaruhnya di elektronnya aja nih beda. Oke. Ini kan awalnya itu dia 17 ya protonnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan netral nih, protonnya elektronnya kan 17. Tetapi di sini minus, berarti dia menangkap 1.
Oke, karena dia menangkap satu yang awalnya dia elektronnya 17 dalam keadaan netral, dia menangkap satu akhirnya elektronnya jumlahnya berapa? 18. Oke, jadi yang benar itu adalah yang B. Oke, beda artinya ya, kalau misalnya nih dia minus, misal ya, misal ini selnya plus, oke, ini 17. Dah, berarti kan ini dia neutronnya apa elektronnya itu dia bakalan ngaruh dong. Ini kan plus. Plus ini kan melepaskan. Awalnya dia 17. Berarti setelah dia melepaskan berarti berkurang, ya kan? Ini dikurang 1. Nanti jumlah elektronnya itu jadinya 16 kalau dia positif. Kayak gitu ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Konfigurasi elektron X2+ yang memiliki massa 45 dan neutron 24. Oke, yang ditanya adalah konfigurasi dalam keadaan 2+ ya. Nah, ingat kalau mau buat konfigurasi elektron yang kita pakai apanya? Elektronnya. Good. Di sini udah ada kata nih elektron. Berarti kita cari dulu ya berapa dia elektronnya. Oke, kita buat dulu nih simbolnya. Ini nomor massanya 45. Berarti di atas ya. Oke, dan ingat tadi nomor massa ini, nih ya, nomor massa itu sama dengan proton ditambah neutron, ya kan? 45, protonnya belum diketahui, neutronnya udah ada nih 24. Berarti kan kita bisa cari ya protonnya itu berapa? Berarti 45 dikurang 24. 5 dikurang 4, 1. 4 dikurang 2, 21. Nah, ini protonnya. Jadi kan kalau dalam keadaan netral, itu kan jumlah proton dan dalam keadaan jumlah elektronnya itu sama, yaitu sama-sama 21. Kayak gitu. Jadi yang diminta di sini adalah dalam keadaan dia 2+. Ingat tadi kalau dia plus berarti dia melepaskan. Iya kan? Melepaskan. Karena ini 2, berarti yang dilepaskan itu adalah 2. Kayak gitu. Jadi awalnya dia 21, berarti dia melepaskan 2, nanti jumlah elektronnya tinggal adalah 19. Kita cari nih yang di sini yang 19 berapa? Ingat ya elektron yang di atas ini. Ini 2, 2, 6, 10. 2, 2, 8, 10, ini 21, oke? Bukan ini ya, ini dalam keadaan netralnya, belum bentuk ion. Yang diminta dalam ionnya. Kalau ini 2, 4, tambah 6, 10, 2 tambah 4, 8, tambah 1, 9. Ah, ini dia, ini benar nih. Oke, kita cek yang ke bawah. 10, ini juga 19. Tapi, ingat nih, untuk pengisiannya kan ada aturannya. Jadi setelah 3P itu baru 4S, bukan 3D. Salahnya di sini, ya kan? Jadi jangan terkecoh dengan angka-angka yang di atas saja, tetap perhatikan aturan penulisannya. Jadi ingat untuk mengisi subkulit itu berdasarkan tingkat energinya. Jadi energi yang paling rendah dulu itu yang diisi. Oke? Nah, lanjut untuk soal berikutnya. Diketahui suatu unsur memiliki neutron dengan jumlah massa 27. Konfigurasi yang tepat. Oke, yang tadi ini soal sama ya. Tapi bedanya kalau yang tadi itu dalam bentuk ion, sekarang ini dalam keadaan netral nih. Jadi kita perlu tahu elektronnya itu berapa, kayak gitu ya. Oke, kita buat dulu nih. Kita nggak tahu unsurnya apa ini ya, karena nggak diketahui. Kita misalkan X aja. Ini nomor massanya 27. Ingat, 27 itu adalah nomor massa. Bisa kita tempatin di atas ya. Ingat tadi bahwa ini itu adalah hasil penjumlahan proton ditambah dengan neutron. Oke, protonnya itu belum ada. Neutronnya udah ada. Berarti ini kan 27 nih hasil penjumlahannya. Berarti protonnya kita cari, neutronnya itu 14 ya. Nah, 14. Berarti proton sama dengan dikurang ya, 27 dikurang 14. 7 kurang 4, 3, 2 kurang 1, 1. Jadi ini karena dia dalam bentuk unsur, berarti ingat jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, berarti 13. Berarti kita cari yang 13, oke? 2, 4, 10, ini 14, ini bukan. Ini 10, 10, ini 27, bukan. Ini 10, nah ini benar, ini 13. Oke, begitu ya. Lanjut lagi ya. Nomor atom dari konfigurasi elektron X2. Oke, ini konfigurasi dari ionnya ya. Oh iya, ini ada salah nih. Maksudnya ada kekurangan. Yang ditanya di sini adalah nomor atom
udah dalam bentuk X, maksudnya dalam keadaan netral, kayak gitu ya. Jadi yang diketahui itu adalah ini konfigurasi udah dalam keadaan ion. Oke, kita hitung dulu nih. Ini 2, 4, 6, 10, 2, 4, 16 berarti 18. Oke, nih saya buat gini aja ya. Ini jumlah elektronnya adalah 18. Ingat, ini dalam keadaan ion. Hati-hati, minus itu artinya dia menangkap. Oke, jadi setelah dia menangkap, unsur ini menangkap, itu jumlah elektronnya 18. Berarti sebelum dia menangkap berapa? Dikurangin aja, berarti dia 16. Gitu ya. Oke, ini kan netral nih unsur. Jadi jumlah elektronnya itu kan sama juga ya, ini kan jumlah elektronnya. Nah, ingat konsep yang di awal tadi. Jumlah elektron itu kalau dalam dia unsur itu sama dengan jumlah sama juga dengan nomor atomnya. Kayak gitu ya. Berarti jawabnya adalah yang B. Bisa? Oke, hati-hati ya, perhatikan dia dalam keadaan udah bentuk ionnya atau bukan. Dan ingat lagi, kalau dia minus berarti dia menangkap, kalau dia plus berarti dia melepaskan. Oke, lanjut lagi. Diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir ini yang sesuai dengan kaidah Aufbau dan Hahn. Oke, jadi ingat aturannya ya. Ada 3 nih. Aufbau, Hahn, sama larangannya Pauli. Kayak gitu. Oke, berarti kita buat ini dulu ya. Konfigurasinya dulu. Dari X26. Oke, yang dipakai yang di bawah ya, yang paling kecil. Jadi 1S2, 2S2. Oke, ini kita bicara cepat sama cara panjangnya. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini udah berapa? 10, 20. Setelah 4S kan berarti 3D ya. 3D sisanya berarti 6. Oke. Kalau ini disingkat kan ini nih, ada 18, ada 36. Berarti yang paling dekat kan AR ya. Oke. Jadi yang paling dekat itu adalah AR. Berarti di sini AR. Nah, AR 18 ya. Berarti ini 10, 18. Berarti di sini sisanya yang ini. 4S2, 3D6. Oke. Terus nih, ingat kalau S itu dia kan nilainya 0. Oke. Untuk menentukan kotak itu adalah nilainya itu dari minus ke plus. Gitu ya. 0 itu kan nggak ada min, nggak ada plus. Makanya dia orbitalnya si S itu ada cuma 1 yang nilainya 0. Oke, kalau P ini nilainya subunitnya itu adalah 1. Oke, kalau 1 kan ada min 1, 0, plus 1. Makanya kotaknya itu orbitalnya ada 3. Oke, kalau P. Sedangkan D ini itu dia nilainya 2. Oke, nilainya 2 berarti kan dari min 2. Oke, berarti ini. Ini kan tadi min 1, 0, plus 1. Sedangkan kalau D, ingat ya, dia itu ada min 2. Nih, berarti dia ada 5 nih. 3, 4, 5. Oke, dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kayak gitu ya. Jadi tadi S-nya di sini cuma ada 1 kotak yang nilainya 0. Terakhir kan ini, di depannya itu ada AR. Kayak gitu ya. Berarti lihat, di sini kan ada 2 elektronnya. Berarti kita selesaiin dulu nih, karena ini 1 kotak berarti berisi 2 elektronnya. Ingat isinya itu atas bawah. Oke, jadi nggak boleh dia ada satu arah begini maksudnya nih. Jadi harus berlawanan. Oke, spinnya harus berlawanan. Oke, ini ada 6 elektron di orbital D-nya. Jadi kalau di orbital D itu ada 6, ingat kita isinya harus satu-satu dulu. Nggak boleh langsung berpasangan seperti ini. Oke, jelas ini salah yang A-nya. Oke, jadi ingat isinya satu-satu dulu. Karena ini 6, berarti ini 1, gini ya. Ini udah full nih semuanya. Jadi isi satu-satu dulu. Baru setelah itu sisanya isi lagi ke awal. Oke, jadi jawabnya itu yang ini. Oh, kayaknya ada yang salah deh. Oke, saya salah ngetik nih. Ini bukan KR ya, ini AR. Oke, supaya hasilnya ada. Kalau KR kan berarti dia berlebih dong. Ini 36. Oke, yang ini salah karena ini harus diisi dulu nih full. Kayak gitu, bukan kayak gini.
Kalau ini salah karena kan ini orbitalnya P, ini S. Nah, ini juga salah. Oke, cara cepatnya itu gini, kalau misalnya nggak mau buat kayak gini ya, begini aja. Ini kan S26. 26 kan paling dekat 18 ya. Nah, 18 berarti AR. Tapi ini ada syaratnya, harus hafal tabel perodiknya yang golongan 8. Kayak gitu. Jadi kan gini kalau golongan 8 ya. Heboh negara Arab karena seksi satunya bisa, ya kan? RA. Ini kan 2, ini 8, ini 10 nomor atomnya, ini 18. Jadi harus hafal kayak gitu kalau misalnya ini 36. Ini kan orde pertama, orde kedua, orde ketiga. Nih. Di sini kan kita pakai AR nih, ya kan? AR ini kan udah periode ketiga ya. Nah, selanjutnya kita nulis siapa? Orde keempat, makanya dimulainya dari 4S2. Setelah 4S2 itu adalah 3D6, kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau pengen panjang konfigurasinya, kayak gitu. Syaratnya yang ini, harus hafal yang ini. Kayak gitu ya. Oke, jadi jawabnya ini adalah yang B. Oke, lanjut lagi. Konfigurasi elektron, oke, ini diketahui nomor atomnya aja, nomor masanya nggak diketahui, ini sudah ada ya. Dalam sistem periodik, yang ditanya terletak di mana? Oke, perhatikan yang terakhir itu yang mana? Nah, nih. Jadi ada 3 ya untuk penentuan golongan yang berakhiran S. S nih, S banget nih yang terakhirnya. S itu kan isinya 2 ya. Jadi kalau dia terakhirnya itu S, ini kemungkinan, ingat ya, yang di atas ini menunjukkan golongan. Jadi kalau misalnya dia S1 berarti, oke buat gini aja deh. Ya, kalau dia S1 ini berarti golongan 1A. Kalau dia S2 berarti ini golongan 2A. Oke, tapi kalau misalnya dia berakhirannya ada S, terus selanjutnya P. Nah, untuk ini nanti misalnya ya, misal di sini 2, di sini 3. Ini untuk golongannya tinggal dijumlah aja, berarti kan 2 tambah 3. Ini berarti golongan 5. Dan ini masih masuk yang A. Oke, tetapi kalau yang terakhirnya itu ada D, misal kayak gini ya, D, nah, ini tetap ditambah nih yang di atasnya, berarti 2 ditambah 3, ini 5. Tetapi ini bukan A lagi, ini B. Jadi yang B itu kalau terakhirnya SD. Tapi kalau terakhirnya itu S sama SP, ini A. Oke, dan ada nih keistimewaan teman-teman ingat ya. Jadi golongan 8B itu ada 3. Jadi S2D6, S2D7, S2D8 ini sama-sama golongan 8B. Oke, sedangkan golongan 1B nih S2D9 atau yang lebih stabilnya itu adalah S1D10. Jadi setengah penuh dan penuh. Ini termasuk ke golongan 1B. Sedangkan kalau untuk 2B-nya, nah nih sama-sama penuh nih. Jadi ini 2B. Jadi dijumlahin tapi satuannya yang diambil. Kayak gitu ya. Jadi karena ini yang terakhir itu adalah S sama D, berarti nanti golongan B ya. Berarti antara ini, yang ini. Sekarang kita jumlahin yang di atas. Ini 2 sama 4. Berarti kita tinggal jumlah aja, berarti ini 6. Yang 6 yang mana? Oh, cuma ada 1 ya. Berarti yang ini. Oke, kita pastikan periodenya. Ingat, periode itu adalah angka yang di depan ini. Ya, tapi kita lihat angka yang paling depan terakhir itu siapa? Bukan paling terakhir di sini ya. Maksudnya angka yang paling besar di antara semua itu di depannya itu angka berapa? Itu yang menunjukkan periodenya. Oke, ini ada 4. Berarti dia termasuk ke periode 4. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk soal ke selanjutnya. Ion X-min memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Oke, kalau yang tadi dalam keadaan netral ya, ini dalam keadaan minnya. Ditanya ini berada pada unsur keberapa? Maksudnya terletak pada berapa? Oke, ini kalau disusun hati-hati, jangan terjebak di sini. Ini kan 4D, 5S. Tadi kan nggak ada terakhirnya gini, kayak gitu kan? Tadi kan terakhirnya kan S, SP, sama SD kan, sedangkan D sama P itu nggak ada, kayak gitu. Oke, lihat yang paling terluarnya, yaitu ini. Oke, yang terluarnya, berarti dia SP, ya. Jadi terakhirnya itu adalah 5S2, baru 5P6. Oke, kalau terakhirnya S sama P, tadi golongan apa? Good.
A. Tinggal jumlahin aja. 2 tambah 6 berarti golongan 8A. Nah, 8A ini sama ini ada 2 ya. Lihat lagi periodenya, berarti angka yang paling besar yaitu angka 5. Berarti dia yang B. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Diketahui keelektronegatifan H. Oke, diketahui keelektronegatifan unsur H ini, Cl ini, F ini, Br ini. Senyawa kovalen yang paling polar. Oke, ini ya. Kalau kita mau lihat yang paling polar, yaitu hasil selisih dari yang ini, yang paling besar, ini ya, selisih paling besar, itu yang paling polar. Oke, sekarang tinggal kita kurangin karena di sini udah diketahui ya keelektronegatifan masing-masing unsurnya. H sama Cl berarti H sama Cl. Cl-nya 3,5. Ini kita buat sini ya. I-nya hanya 2,1, berarti kurang. Ini 4, ini 1. 1,4 ya untuk yang A. Yang B H sama F. F itu 4,0. H itu 2,1. Berarti ini 9, ini 1,9. Oke. Terus kalau yang C, Cl sama F. Oke, ingat ya yang besar yang kurang kecil ya. 4 dikurang 3,5. Berarti ini 0,5. Kalau yang D berarti Br sama F. F-nya 4,0, Br-nya 2,8. 10 kurang 0 kurang 8 nggak bisa kan? Pinjam 1 nih. Nih jadi 10, ini jadi 3. 10 kurang 8, 2. Ini 1, 1,2. Yang E-nya Br sama Cl. Br sama Cl lebih gede Cl ya. Berarti 3,5 dikurang 2,8. Di sini kan nggak bisa nih dipinjam dari 15. Ini karena dipinjam jadi tinggal 2. Ini 7, ini 0,7. Mana yang paling besar? Ah, yang ini, yang B. Oke, berarti di sini yang paling besar sifat polarnya itu adalah yang HF. Kayak gitu ya. Jadi ingat, hasil selisihnya yang paling besar itu yang menunjukkan senyawa kovalen paling polar, ya. Jadi tinggal dikurangin aja. Lanjut lagi. Ini soal yang terakhir nih untuk part yang ini. Kayaknya ini di 11 ya. Oke, nggak apa-apa. Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut ini. Yang ditanya adalah ikatan hidrogen yang mana? Ini soal 29 ya. Oke. Ingat ya, ini jelasin dikit dulu untuk ikatan hidrogen. Jadi kalau ikatan hidrogen, ini adalah ikatan antara unsur H dengan unsur N atau O atau F. Jadi bisa H sama N, bisa H dengan O, bisa H dengan F. Oke, kenapa? Karena ini merupakan unsur yang keelektronegatifannya itu dia besar. Oke. Terus nih, yang ditanyakan ikatan ion ya. Jadi kalau ada ikatan ini, berarti itu termasuk ikatan hidrogen. Tapi ingat, ini terjadi antar molekul. Jadi molekul yang satu dengan molekul yang dua. Misalnya di sini ada H. Nah, di molekul yang kedua ini ada salah satu di antara ini. Oke, itu ikatan hidrogen. Kalau ikatan kovalen, ini terjadi antara unsur yang sama-sama butuh elektron. Kita tahu dia butuh elektron dari mana. Ingat, suatu unsur itu ingin mencapai kestabilan supaya sama seperti gas mulia, yaitu elektron valensinya 8. Jadi unsur yang kalau misalnya dia elektron valensinya itu 7, dia akan berusaha menangkap satu elektron supaya dia itu sama seperti gas mulia. Demikian juga unsur yang elektron valensinya 6 atau yang berada posisinya di golongan 6, itu berarti dia akan berusaha menangkap 2 elektron supaya dia stabil atau seperti dengan gas mulia. Berarti ikatan kovalen ini terbentuk antara unsur yang sama-sama butuh elektron. Oke. Sedangkan kalau ikatan ion ini antara yang melepaskan elektron, ingat ya ada ion katanya. Ada yang melepaskan dan ada yang membutuhkan. Oke, sesama ion. Misalnya nih ada ion positif, misalnya X plus dengan Y min. Ini yang positifnya, ini negatifnya. Ini yang akan nanti terjadi reaksi, akan terbentuk senyawa ion dengan ikatan ion. Sedangkan kalau kovalen, ini yang sama-sama butuh ya. Jadi dia nggak membentuk ion karena sama-sama butuh. Kayak gitu. Jadi ini ingat kalau dia
yang butuh elektron itu non logam. Kalau dia yang butuh juga ini non logam. Jadi ini sesama non logam. Sedangkan kalau yang melepaskan itu adalah ini logam ya. Oke. Kalau yang ini non logam. Oke, jadi ingat ya clue-nya ya. Kalau ion itu adalah antara unsur logam, yaitu unsur yang mudah melepaskan elektron, itu di antara golongan 1, golongan 2, dan juga ada golongan 3. Sedangkan kalau dia non-logam, itu berarti yang menarik elektron atau yang cenderung membentuk ion negatif. Oke, ini biasanya terdapat pada golongan 5, 6, 7. Oke, yang ini tadi kalau logam itu golongan 1, 2, dan sebagainya ada 3. Oke, bisa bedain ya yang ketiganya ya. Jadi karena di sini diminta adalah ikatan hidrogen, berarti kita cek nih antara H dengan unsur NOF, ingat antar molekul. Oke, kalau satu ini H dan F, ini bukan hidrogen karena ini dalam satu molekul. Oke, ini ikatan apa? Ini ikatan kovalen. Oke, karena sama-sama butuh. H itu butuh 1, F-nya juga butuh 1. Oke, yang ini juga bukan, ini tadi sama ini ya, ikatan kovalen, ini juga ikatan kovalen, ini juga ikatan kovalen. Berarti yang hidrogennya yang mana? Yang nomor 2, ya kan? F-nya dari sini nih, dari molekul yang pertama. H-nya dari molekul yang kedua. Ya kan? Itu yang ikatan hidrogen. Oh iya. Kalau dedek semuanya atau teman-teman semuanya nih masih ragu yang namanya tentang ikatan kovalen atau materi yang lainnya, nanti cek di playlist itu udah lengkap semuanya. Oke, pelajarin lagi supaya nanti di ujiannya itu dia lebih mantap dan dapat menghasilkan nilai yang paling bagus. Kayak gitu ya. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan di-share juga ya untuk dapetin nanti yang part 2 sama part 3-nya. Kayak gitu ya. Demikian dulu. Terima kasih.